kita lihat dari game pertama aja ya, Turtle aja di kontes terus-terusan kan, nggak ada yang benar-benar free banget kan. Begitupun pula dengan Lord, meskipun ya at the end ya selalu ada keuntungan yang dapetin sama Busquets ketika Lordnya dipegang sama Leon. Dan dari game pertama tadi aja Busquets nggak dapetin Lord sama sekali, tapi mereka bisa dapetin kemenangan gitu. Iya ya. Iya kan, 3 Lord semuanya dapetin sama Leon. Memang nggak bisa dilihat dari covernya aja ya. Dan sama kayak gitu. Apa? Siapa yang berjuang, siapa yang senang-senang. Waduh, nggak ikutan kalau ini. Oke, kita Terlalu bahas jauh ya. Valentina nih yang masuk nih. Masalahnya Valentina nih. Respect nih, izin, respect nih. Aduh. Valentina, Grok, Fanny, dan juga Kalea yang Yes. ditutup. Kenapa Radit kayak geli banget? Gak apa-apa ya. Wah, ini kali ya. Tadi ada lapu-lapu sih yang sebenarnya di band juga sama Busquets ya. Iya. Akankah masuk Yuzong juga nih EXP yang udah mulai dikerucuti lagi opsinya? Bisa jadi sih, karena kalau aku lihat kayaknya dari Leon bakal first pick arah Jushin sih. Tapi Sejauh ini ya. gimana tadi ISS-nya ada menjadi sebuah masalah nggak ya Nggak sampai juga harus sih, di ban kayaknya. gitu? Justru kayaknya ini mengarahkan bahwa Busquets nih harus ban Sora. Karena udah nggak ada Valen yang bisa ini lagi. Setuju. Oh iya benar juga sih ya. Jadi kayak Benar, nih ban aja nih Sora. Oke. Tapi itu bakal lumayan menguras ya karena masih ada beberapa hero yang tadi akhirnya nggak masuk ke dalam list banning dengan trade yang terjadi gitu. Yang seperti awal sebutin juga tadi Bu Yuzong ini mau nggak mau akan terlepas kalau misalnya banningnya memang ke arah Sora. Tapi ya lapu-lapu Yuzong akhirnya bisa di untuk satu, apalagi Busquets bisa dapet 2. Iya ya. Bisa dua sama pick di atas Yves-nya ya. juga. Ya kan Wah, tadi iya kelihatan si Yves-nya nyaman ya buat identity. Tapi ya ini last band yang benar-benar harus dipikirkan secara matang-matang ya. Kalau misalkan memang mau memberikan 2-0 lagi untuk hari pertama wildcard dan enggak tetap Yuzong. Wow. Berarti mereka ready banget sih. Ini Sora harusnya ya. Sora first pick sih. Langsung first pick ya. Harusnya. Tadi sih oke ya. Tadi Juviana. oke dari Juviana. Dan gak ada Valentina, kesempatan emas. Tapi mereka juga berarti harus ngerelain Jushin. Shin, lapu-lapu, Yves. Masih banyak trade-nya sebenarnya. Yap, dan ini sebenarnya keuntungan buat Leon sih. Kalau misalkan emang mau diambil Yves-nya mereka masih punya Chusin juga. Seenggaknya buat dapetin mid laner yang mahal lah Timbang lah ya. ibaratnya. Tapi Chusin nih duluan. Wow. Mau Sora kah? Yuk Sora dan Lapu enggak ya? Berarti Soranya di gold lane udah terpaksa. Ya itu disuguhkan aja ditawarin. Yisusin Sora oke sih. Yes, ya Yisusin Sora. Sora dulu, Yisusin. Karena kalau midnya misalkan mau Yves lagi juga Nanti ya bisa aja. di pick ketiga, Bisa, iya nggak usah buru-buru. Nggak mungkin. Kecuali Justin Nggak, EXP. Ini udah mulai berandai-andai nih. Nggak soalnya. kayak kecuali. Makanya kalau langsung Soalnya meta sekarang tuh gitu, nggak melulu loh. nggak melulu ya, tapi Iya. kejauhan juga gak sih? Iya kalau kayak maaf, gitu? maaf. Salah. Oke, dari Busquets untuk pilihan kedua mereka yang ya sesuai dengan prediksi, mereka menggunakan draft Leon tadi di game yang pertama. Lah iya. Ini ya draft second pick ya. Iya. Set Lunox habis itu. Iya, sama persis. Sama Udah gitu Ditukar. Cloud High Loss. Masih bisa semua kan soalnya. benar belum ada yang di ban juga. Tapi akhirnya Lancelot ini dia. Wah, ini dia nih hero power untuk water harusnya. Iya. Dan lapu-lapunya yang akhirnya lepas ini udah langsung bakal di pick juga. Karena tadi sempat masuk ke dalam list banning dan kayaknya berarti ini salah satu comfort kali ya untuk lapu-lapu. Karena tadi kan ditutupnya sama Busquets Iya. dan melepas Yves. Yves udah mulai naik banget ya pick rate-nya sekarang ya. Menyingkirkan Kimi loh. Iya. Kimi udah lumayan hilang sekarang. Udah hampir nggak pernah kelihatan kan, bahkan Tapi di tadi ada. banning phase juga udah hampir nggak ada gitu kan, meskipun Biasa tadi kan masih masuk sempat tuh. muncul ya. List Bisa banning. masuk Kimi di awal-awal. Tapi untuk band keempat dulu dari Busquets. Bisa persempit lagi opsi buat gold lane dan romnya. Yang harusnya, ya walaupun lapu-lapu masih cukup fleksibel juga. Cuman kalau Betul. ngelihat dari keduanya, bahkan di wildcard hari ini gold laner konvensional udah mulai bermunculan lagi ya. Balik Iya. lagi Kari, Iya. Cloud. Karit, Granger lah. Ranger juga balik lagi. Ya back to basic lagi ya. Ya meskipun tadi sempat muncul juga Sora versus Esmeralda, tapi itu sangat situasional. Dan sekarang Gatot Kaca yang ternyata bakal dieliminasi terlebih dahulu karena memang kalau kita ngomongin utility, Gatot sekarang juga tetap jadi satu prioritas ya di arah rumornya. Mungkin nanti masih bisa ke-reveal juga ke arah Hylos. Hari ini lumayan favorite juga untuk Hylos sendiri. Tapi kalau untuk Leon,
mereka juga masih harus mulai menutup nih. Selain karena Soranya juga fleksibel ya, Yeah. entah bakal ada di mana. Tapi di satu sisi mereka juga harus menutup frontliner yang sama. Yap, dan itu antisipasi yang dilakukan sama Leon ya. Sadar bahwa Sora ini masih bisa sebagai EXP, Gold Liner juga tadi sempat bermunculan. Dan bahkan juga aku sering ngeliat di ROM pun masih bisa gitu dibawakan. Apalagi ini berhubungan juga sama Yves yang udah diambil tapi mereka ngilangin Gatot Kaca. Padahal tadi combo itu tuh berjalan banget buat Busquets di game pertama tadi kan. Iya ya. Itu Oke. ya, Walker ya, Walker. Walker. Walker ya. Kita cari hero lain buat Walker. Ditutup temennya nih jangan-jangan. Respect band. Respect band dari teman. Respect temen sendiri. Oke, last band dari Busquets. Emang mau persempit lagi ke arah romnya juga masih sangat terbuka. Kecuali mereka nggak mau ngelawan Hylos atau mau ambil Hylos, ini Hylos ya harusnya. Hylos ya. Hah? Tapi Hilda. Oh, Hilda. Oh, ya, oke, daripada oke, Jason oke, Sen oke. ketempelan Hilda sih bete ya. Harusnya last band. Esme. Wah, ini match up lapu biasanya kan. Mhm. Ditutup aja. Oke. Masuk dalam pick yang 4 ya. Ini masih jadi tanda tanya besar. Soranya mau di mana dulu nih? Yang akan kita Kayaknya cek ya? EXP deh. Pick sekarang ya. Iya, karena tadi kan kayak eksi banget gitu. Bereksi. Beraksi. Oh iya, maaf. Pakai A, Mbak. Oke. Dan di satu sisi lain kalau misalnya memang akan ada di area XP, typical gold lane seperti apa yang ingin mereka bawakan? Karena ingat dengan hadirnya Jason Shin, lagi-lagi ini jadi satu enabler untuk munculnya fighter gold lane. Dan ternyata ada Chow dulu. Ya, cowoknya bakal ada di ROM kemungkinan ya. Iya harusnya. Ini gameplay yang beda lagi ya. Dan Harit, High Lunox. class. Lunox udah gak bisa Lunox ya. Iya. Kecuali Lunox paksa Golden. Lunox gold lane boleh sih. Bisa match up sama Bisa. Harit. Mhm. Ini lumayan obvious ya Ben Esme ya, munculin Harit sama Lapu ya. Iya, tapi ini terlalu gelas kanan banget ya buat Busquets ya. Karena mereka masih ngandelin fighter-fighter aja di bagian depannya nih. Yang nggak terlalu tanky juga gitu buat berhadapan sama Hylos yang nanti bakal cukup repotin. Ya tapi kalau kari lagi juga gak masalah sih. Nggak masalah sih. Oh boleh Iya, sih. Kari Kari ini Chow itu udah oke banget sih. kacau kan jadi. Kacau. Damage-nya Kacau. pokoknya harus yang besar-besar banget gitu ya. Hmm. Yang kalau bisa jadi tank killer lah. Dan dua opsi itu akan menarik. Tapi X-Borg? Karena butuh frontliner lagi mungkin ya tambahan buat Triple fighter. iya triple fighter dan lumayan scaling juga untuk export ya bersama Wow. dengan Lee Sun Shin. Tidak ada marksman, Iya. tapi ya salah satu jawaban juga untuk bisa melumat frontliner export dengan Setuju, true setuju. damage-nya continuous. Iya langsung ngejawab ya tadi karena sempat worry juga kan ke Radit nih gimana nih ya. Karena fighternya masih yang nanggung-nanggung lah, nggak terlalu tebal. Tapi dengan hadirnya X-Borg ini harusnya sangat cukup buat teman-teman Busquets. Mereka bisa mengendalikan dari setiap team fight-nya, mereka punya frontliner dan jelas tarik ulur. Ini bisa banget untuk mereka mainkan. Mau pick off juga ada Chow di sana. Tinggal bagaimana nanti dari damage dealernya. Apakah emang akan mengandalkan karya Sun Shin saja atau ya berharap dengan adanya Yves juga. But let's see karena kita akan segera masuk dalam game yang kedua dengan 1 poin di tangan Busquets. Yes, dan akankah Busquets berhasil mengambil poin kedua atau justru malah Leon yang akan menyamakan keadaan? Dan inilah dia M7 World Championships match keempat wildcard hari yang pertama. Busquets versus Leon Esports. Enjoy the game. Match point ya buat Busquets juga. Yap. Melihat bagaimana draft yang dibawakan oleh Leon. Kita tahu ada nerf yang terjadi untuk Harit. Semenjak juga untuk HP turret ditambahin, Harit ini damage ke turretnya juga udah dikurangin juga. Jadi ya pukul turret bakal lumayan susah Beda. buat Leon ya. Benar-benar butuh waktu, butuh backupan juga pastinya. Dan yang menarik memang melihat hadirnya X-Borg. Ini jadi satu tipikal hero yang akan lumayan sulit lah ya buat bisa di take down. Tinggal nunggu ke arah Immortal nanti. Tambahan lagi dengan Viraga armor yang dia miliki. Dan emang rotasi akan jadi hal yang penting banget sih untuk di dalam game kali ini. Gimana caranya untuk menutup Walker dengan Chow-nya yang ngebawain tank Emblet. Ya wah pakai Trill bahkan ya, Conclusive Blast ini bakal main agresif harusnya dari Walker. Tapi kita masih belum melihat agresivitas tersebut karena ya masih ngepok-ngepok aja gitu loh. Follow up belakangnya kan lebih ke Yves dengan Pull Yourself Together, dengan Inspire-nya juga. Sementara dengan rotasi ke arah bawah, Walker masih mencoba untuk menguasai area river. Ya. Ini area river yang bakal coba untuk dijaga siapapun yang lewat. Meskipun belum ada The Way of Dragon, tapi jelas ada beberapa tambahan damage ya yang sempat kita bahas tadi dengan hadirnya Trill di sini juga akan memberikan efek yang lebih maksimal. Dan untuk Leon Esports, mereka juga bukan tipikal yang akan buru-buru di area early game. Secara damage mungkin bakal lebih ke arah
Water aja dengan Lancelot yang dia bawakan dan lapu-lapu yang bakal diharapkan sedikit untuk bisa mengungguli lah ya di area laningnya. Iya, tapi aku suka banget sih ngeliat last pick ke arah Xbox tadi yang ngebuat opsi dari trio midnya Busquets tuh lebih bisa dijalankan ke area lain gitu dibandingkan harus bisa nge-backup ke area goldnya. Karena udah pasti Xbox bakal mandiri dan sekarang mereka udah bisa lebih siap untuk setup di turtle yang pertama nih. Oke. Dan turtle-nya udah muncul juga, udah dimulai dipegang, Mountain Choker di up. Dan sepertinya gangguan dari Exi yang langsung membuka Stormbite ke bagian belakang tapi Wah. tercuri. Retribution on point dari Water dan sekarang ada Glorious Pathway yang mengembalikan kembali keadaannya. Exi yang tertinggal sepertinya menjadi korban bulan-bulan dari Leon Esports dan take over yang mahal serta first blood untuk Water. Wah ini manis banget sih Leon Esports, mereka dapetin steal dengan bagus banget, clutch steal. Plus dapetin point kill juga atas Exi yang tadi emang ada di depan. Yaitu mengandalkan frontliner satu-satunya ke sosok Sora ya. Minim Iya. banget, makanya tadi bonyok banget karena RX bisa jadi satu frontliner tapi dia lagi ketahan nih karena dia god laner kan. Mungkin memang meskipun nanti bakal ada export ya, tapi untuk early game ini yang bakal jadi satu kesulitan mereka tersendiri. Dan ini kita bisa ngelihat juga ya handcam lah dengan Realme 15 Pro 5G M7 official gaming phone. Melihat dengan hadirnya para pemain Leon Esports yang sekarang mereka juga jadinya sedikit punya kebebasan dengan 1000 gold yang lebih unggul. Mereka juga ngedapetin poin eliminasi di tangan dari seorang Water. Dan sejauh ini belum ada gangguan yang terlalu gimana-gimana banget ke arah Lancelot-nya. Bahkan dengan flicker yang udah ke-reveal dari Exi tadi, akhirnya akan sangat ketahan nih pergerakan dari Busquets. Yap, dan jujur ini Kazue bakal capek banget sih buat ngebonyokin Jinzu-nya juga kan. Yap. Oke, itemnya masih belum ada yang jadi juga ya. Free Hammer baru aja jadi modal buat Kazue. Terjadi keramaian di arah tengah. Tapi belum ada inisiasi dan kita belum melihat The Way of the Dragon yang on point ya dari Water untuk seenggaknya bisa ngusir Water kah nantinya di objektif tapi 1v1? Mencoba untuk memberikan pokingannya pastinya. Nggak akan mudah harusnya untuk bisa solo pick off dari kedua belah fighter di area XP. Dan sambil menunggu juga pergerakan dari RX yang sekarang sudah mulai terlihat memang untuk regroup dengan teman-teman lainnya. Di level kelima, mencoba dari follow up dengan The Way of Dragon yang dikeluarkan tapi Purify di timing yang tepat membuat Agi masih bisa selamat. Yap, itu Purify plus Crimson Beacon ya. Informasi yang cukup mahal juga di area objektif berikutnya. Dan mungkin ini yang direncanakan oleh Busquets dikejar. Masih ada chance harusnya dengan efek shield dari masih muncul dari Identity. Meskipun untuk kali ini lagi-lagi gangguan dilakukan. Jet Kundo mencoba untuk escape. Kazue sama-sama di level 7-nya tapi Juviana masuk memberikan dorongan dan terkena efek Mountain Choker di dalam reward preparations. Agi down. Gak ada lagi Purify yang bisa menyelamatkan dirinya. Identity satu terakhir yang dibutuhkan masih bisa ditangkap. Dua member hilang dari Leon Esports tapi Busquets gak diam dan lihat kepada RX begitu menyakitkan. 3 men's down. Busquets Esports take over Turtle. Wah itu momen dari Exi sih, bener-bener akhirnya ya dia Iya. ngebuka hadir di dalam teamfight dengan Expanding River yang dimaksimalkan juga. Follow up yang ada, teamfight yang lebih siap dari Busquets. Dan karena itu ada informasi juga sih tadi, tidak akan ada Purify dari Agi, makanya dia tumbang. Betul, ini kayak hampir perfect juga ya kalau kita ngelihat dengan keuntungan yang berhasil mereka peroleh, termasuk dengan purple buff yang baru aja bisa dipegang akhirnya sama Kazue ya sebagai tambahan bonus yang mereka miliki. Sekarang tinggal memikirkan gimana caranya di atas menit kelima dapetin outer threat atas. Wah lagi-lagi gangguan, lihat gimana mereka targeting karena Lamats dengan gak adanya backupan yang bisa dilakukan oleh Leon Esports. Sekarang mereka juga kehilangan alter turret pertama di bagian atas. Pertukarankah akan segera terjadi karena RX masih ada flicker untuk bisa menghindar. Dan memang alter turret yang gak bisa mereka selamatkan saja. Wah ini agak ya memang trade aja ya yang harus dilakukan sama Leon Esports. Mau nggak mau, ya walaupun secara goldnya masih perolehannya nggak terlalu jauh ya di angka 1000. Tapi ini membuat dari Leon Esports apa yang coba mereka kumpulkan di early game tadi ini seperti ya udah mulai hilang. Ya. Dan ini di Javu seperti game pertama tadi gak sih? 1000 gold, Hampir ya. Geser balikin lagi 1000 gold, back Balik and lagi. forth lagi. Ya, cuma bedanya mungkin sekarang ya keunggulannya ada di orang-orang tertentu ya. Kayak sekarang Players Gold, RX masih memegang keunggulan. Tadi menggunakan Kari, sekarang dengan X-Borg ternyata masih ya bener-bener outshine beberapa pemain. Kazue dan juga Lamach yang juga menyusul kalau kita ngomongin secara gold. Dan Kazue yang gak pick up sama sekali sejauh ini. Ini bisa jadi keunggulan besar loh bagi Isun Shin yang gak keganggu berarti secara pattern farming. Aman banget ya, Aman belum banget, ada aman poin banget. dead sama sekali. Dan ternyata item yang langsung dituju sama Agi adalah Sky Piercers loh. Tanpa glowing, tanpa item magic tambahan lagi. Mau jadi eksekutor mungkin ya untuk bisa menutup bagaimana damage di early game untuk Leon Esports. Sementara ya ada glowing one juga untuk Identity sebagai matchup di mid lane-nya. Oh tapi masalah sekarang Water
tertangkap dengan Fire Missiles, tapi masih bisa dikurung dengan satu Last Insanity. Menjadi kuburan untuk Water dan juga Joviana. Didapatkan dengan area Glorious Pathway yang nggak bisa seperti menjadi penyelamat untuk kedua member dari Leon Esports dan Boostgate. Mereka bersiap untuk objektif turtle yang ketiga. Wah ini combo pusing ya. Diputerin sama Exi, diputerin lagi sama Xborg semuanya dan menjadi kombinasi yang begitu baik dilakukan oleh Boostgate. Itu dia, Symphony of Skill. Yang akhirnya membuat dari Joviana pun ya nggak berkutik tadi. Iya. Bahkan dia adalah seorang frontliner loh. Ya, dan ini yang menunjukkan betapa mahalnya Sora nih. Ketika kita ngomongin masuk ke area team fight besar, ditambah lagi dengan follow up yang memang cukup banyak. Kalau kita ngomongin secara damage tadi bisa di follow up oleh Identity dengan Yves-nya juga. Kombinasi yang mungkin belum bisa dijawab sama Leon Esports dan ini bakal jadi tugas buat mereka. Apakah dengan menumbangkan exit terlebih dahulu itu bakal jadi sebuah solusi atau bahkan ya mereka harus menghindar gitu dari team fight yang bakal dipecah nantinya. Dan lihat positioning dari Exi. Di mana tadi nyari informasi. Akankah ada inisiasi lagi yang coba untuk dilakukan oleh Boostgate? Tapi ya Agi juga udah mulai aware sih harusnya terjadi keramaian di area purple buff yang mungkin sekarang harus diikhlaskan dulu sama Water. Kecuali ada Jinzu yang menutup jalan pulang mereka dengan Golden Pathway, The Way of Dragon untuk defensif. Dan ya hadirnya RX ini menjadi satu hal sih, bell untuk mundur dari para frontliner Leon Esports. Repot ya, kayak untuk menembus Boostgate Esports nih kayaknya banyak banget tahapannya gitu. Di depan ada Xborg pun 3 kali dulu nih, Immortal dulu, ada Viraga Armor dulu. Jadi ada banyak yang harus diselesaikan oleh Leon Esports. Dan ini yang bakal jadi tantangan buat mereka bagaimana untuk memaksimalkan momentum demi momentum yang mereka punya dengan hadirnya Lapu-Lapu dan Hylos serta Agi mungkin yang menjadi pembawa utility di game ini. Oke. Dan ini sebenarnya juga untuk Sky Piercersnya belum ada stack sama sekali ya buat Agi. Betul. Dan kalau kita intip sedikit, akankah item berikutnya langsung menuju ke Glowing atau mau ke Genius aja nih ya? Oke. Sembari 20 detik menunggu Lord yang akan segera hadir dan sementara ini kalau kita ngeliat keadaannya Boostgate sedang menguasai bagaimana visionnya. Gak ada celah sama sekali buat Leon Esports bisa keluar dari tempat persembunyian mereka kecuali ya mungkin lane bawahnya nih yang coba untuk didorong. Jadi pas juga dengan kehadiran Lord ya yang sebentar lagi akan muncul. Jadi untuk Leon Esports kalau misalnya mereka dipaksa untuk ada di sekitar area inner turret aja sampai beberapa waktu ke depan, kayaknya rilis Lord ini mungkin untuk dilakukan. Tapi kalau misalnya mau tetap kontes 4.000 perbedaan gold, apakah ini possible? Mungkin aja ya sebenarnya Waternya juga bisa menyelinap masuk, bisa dipegangin juga nantinya Kazuya-nya. Cuman walaupun ya keadaannya sekarang lagi beda level ya, secara power retribution juga pasti kerasa. Dan ada baiknya mungkin Leon mengikhlaskan terlebih dahulu. Sabar dulu, kebetulan juga ini masih Lord yang pertama kan. Iya sih, sebenarnya kalau kita ngomongin secara Lord yang pertama memang efeknya mungkin nggak akan sebesar itu. Tapi poin eliminasi ini yang biasanya akan memberikan efek yang lebih besar lagi, apalagi kalau misalnya bisa ngedapetin karena damage dealernya. Dipaksa fight ya. Ini benar-benar masih dicobain dulu sih sama Leon Esports karena mereka sadar bahwa masih ada chance harusnya dengan Water yang memegang retributions di level 12-nya, perbedaan 2 level. Apakah jadi pengaruh di sini? Dari setup yang sudah dilakukan memang Boostgate bakal cukup merepotkan karena lagi-lagi lihat gimana spell farm yang dimiliki sama RX ngebuat armor Viragaya tuh nggak berkurang sama sekali dari tadi. Iya. Penuh lagi. Bertumpahan baterai ya dari tadi disembur ya. Karena kalau bicara main Kate harusnya Boostgate Esports mereka punya kekuatan yang lebih gitu. Bawa Xborg, bawa Yves juga, secara range-nya juga lebih unggul. Dan Leon Esports mereka harus mewaspadai juga lane bawah nih yang udah mulai kedorong perlahan. Ya lumayan dalam sih ya kalau kita ngomongin secara laning. Tapi Leon Esports ini benar-benar sabar juga karena ya mereka tahu mereka tipikal meng-counter. Kalau misalnya mereka yang bakal buka duluan, mereka bakal habis dari source skills, dari spellnya juga. Dan ya jelas dengan 2 Purify yang dibawakan dia akan sangat disayang-sayang sama Leon Esports. Beda dengan Boostgate Esports yang mungkin mereka bakal jadi inisiator. Kelihatan itu Lamatcha di bawah dan harusnya nggak akan ada fight dari Leon dan free Lord dari Boostgate. Iya, lagi-lagi keuntungan membawa Isunsin ya, Mountain Choker yang langsung reveal siapapun player keberadaannya ada di mana dengan tadi muncul di bagian bawah, di landing bawah itu ngebuat ya Boostgate bisa maksimalin Lord yang pertama. Lord yang langsung berjalan ya dari area top lane. Secara defensif gimana nih? Secara defensif harusnya main susah ya. Secara clearnya juga agak minim. Apalagi secara damage nanggung banget kan. Ini berarti damage tergede ada di Lamatcha aja. Yang langsung mau menuju ke arah Holy Crystal sebagai item ketiganya. Dan Sky Piercers yang belum ada stack sama sekali ini belum menjadi sebuah jawaban juga untuk Agi. Bisa melakukan execution powernya. Jadi kayak agak sedikit sulit sih kalau emang Leon Esports mau bertahan. Tapi seenggaknya ini masih Lord pertama. Harusnya masih ketahan karena masih ada ini juga kan Holy Defense.
Iya sih, kalau ngelihat dari Lord yang akhirnya bakal dibebaskan, tapi tetap harus aware ya dengan inisiasi-inisiasi yang mungkin bakal muncul dari Busquets Esports karena masih ada wave selanjutnya yang ada di area top lane. Oh, Reward Operations yang langsung mengunci tadi 2 member dari Leon Esports. Dan mereka memaksakan best turret pertama didapatkan di menit ke-11 ini. Meskipun dengan Zaman Force yang dibuka, Joviana masuk dengan Bravos Fighter. Raging Warrior coba untuk menangkap Identity, tapi RX hanya kehilangan Viraga Armor-nya aja. Dia nggak punya Immortality dan nggak jadi masalah karena sekarang masih bisa mundur. Yap, dan ini masih keuntungan buat Busquets ya. Mereka dapetin satu buah base turret di area top lane tanpa ada yang tumbang sama sekali. Dan lagi-lagi nih bakal coba untuk diulur. Sabar lagi sembari menunggu keadaannya prima nih. Karena kan keadaannya dari RX-nya low banget ya. Belum ada Viraga Armor lagi. Nggak banyak tingkah lah. Gak banyak nanti ya. Karena ya udah cukup dengan objektif yang mereka incer selesai mundur gitu. Ini Walker pakai stiker Aura Fire tribute to TZ kan. Ini dipantengin nih di belakang nih. Jadi harus ada pressure tambahan nih di belakang nih. Cuman ya Walter juga cukup berani sih untuk saat ini. Dia cukup percaya diri juga. Karena The Way of Dragon sepertinya akan lebih berbahaya gitu buat para pemain Leon Esports. Entah itu nge-trigger Purify, entah itu bisa ngedapetin siapapun di bagian depan. Makanya dari tadi yang ngeladenin juga ya tipikal hero-hero yang bawain Purify kan. Iya, tapi ini jauh lebih lepas ya Walker dengan cowoknya dibandingkan Karena sama bisa Garuda kabur. tadi. Iya. Karena Gatot Kaca itu kalau udah lompat, Bisa kesempatan pulangnya sedikit. Makanya kan dia bisa Shunpo, bisa flicker gitu. Udah mulai masuk nih wave ini. Wah, ada Glorious Pathway memang dibuka untuk mengantisipasi wave minion yang mendekat. Meskipun sekarang ya itu adalah hal terbaik yang mereka bisa lakukan gitu. Iya. Hanya bermain dalam area teritori pertahanan aja. Kita nggak bisa maksa juga sih pastinya dari Busquets. Mereka lebih menunggu dulu untuk Lord berikutnya akan segera hadir. Nah ini lagi Aura Fire. Bener-bener tribut sih. Tribut ini Jadi mah. syarat kalau misalnya coach TZ mau masuk ke tim harus punya semuanya. Bener. Dan ngeliat ke arah itemizations juga ini udah mulai maksimal ya dari Kazue, udah sampai ke arah Malefic Roar juga. Mungkin nggak akan setebal itu lagi bagi seorang Hellas karena cara defensive item juga masih minim. Dominance Ice saja di item pertama yang mungkin bakal jadi satu penutup jalan secara damage-damage yang akan masuk. Tapi untuk Karel Lord, dia udah mulai di setup loh. Yap. Dan kali ini balik lagi dari Busquets. Tarik ulur mereka harusnya jauh lebih enak. Apalagi base turret yang ancur dua Nah mereka. itu nggak enak karena tiba-tiba ada Walker dengan The Way of Dragon yang langsung komit ke Joviana tanpa sempat react dengan flickernya. Sama sekali nggak bisa reaksi. Karena Leon mereka kurang jumlah sekarang. Terus juga lane atasnya harus ditanggulangi sedikit. Dan lagi-lagi free lord untuk Busquets Esports. Tanpa adanya gangguan. Jadi nggak sia-sia ya, recall-recall dari tadi ternyata membuahkan hasil juga. Nggak ada. Ada hasilnya, nyata hasilnya. Dan Busquets Esports sebenarnya sekarang tinggal menunggu waktu sampai nanti Lordnya muncul. Atau mereka juga bisa maksimalin nih wave untuk saat ini. Karena udah nggak ada lagi lapu-lapu. Ini masih coba dipaksain sih kayaknya, tapi lagi-lagi Jet Kundo, Walker terlalu maju. Berarti terbaut Immortality dan memang sekarang ada Jinzu yang keluar dari zona pertahanan milik Leon Esports. Semua bakaran dari Fire Missiles-nya sebegitu menyakitkan dan RX ini yang bakal jadi PR banget buat siapapun pemain dari Leon Esports yang coba maju sih. Ya dan kalkulasi dari Walker untuk recall dulu ya. Ya dia tahu dia bisa Barengan. nantinya bareng sama Lord juga yang ada di top. Dan seperti apa defensif yang dilakukan sama Leon Esports. Karena mereka sulit banget sih. Agi terpaksa harus berkali-kali membuka Crimson Beacon buat kabur, bukan buat kejar. Bahkan Lama juga nggak punya space buat delivering damage. Walaupun udah lumayan kerasa ya, dia tadi udah selesai juga kan sama Holy Crystal-nya. Udah. Cuman nggak ada space-nya gimana, terlalu banyak yang megangin. Ya, tapi kali ini bagus banget manajemen minion dari Busquets dan yap ngebuka satu Reward Operations dipas untuk mundur dan Crimson Beacon-nya ditangkap kembali. Tapi lihat gimana Exi membeli waktu cukup lama, Immortality sudah mulai hancur, Lord dihilangkan, Busquets masih nggak diam. Mereka mencoba untuk mendapatkan 2 member dari Leon Esports dan sekarang menuju dibalikan kembali dengan Lamats yang mendapatkan double kill. Tapi Joviana terjebak dengan Fire Missile terus dikeluarkan RX. Memang masih bisa mundur ke dalam area base-nya, tapi base terexpose dan Busquets Esports harus bermain lebih hati-hati karena timing yang tepat dengan wave ini yang muncul. Oh, nggak ada hitter soalnya dari Busquets. Tadi basic attack dari Identity yang nyicilin ke arah base-nya juga dan itu agak berat ya. Tadi udah mulai maju dan akhirnya Lamats itu yang baru saja tadi kita perbincangkan. Gak punya space untuk delivering dan sekalinya punya space.
Masalahnya Kazuya-nya yang hilang dan Betul. itu yang membuat dari Busquets Esports diantisipasi lagi-lagi kita masuk ke late game menit 16 kali ini Iya, untuk di bener. game yang kedua. Karena bisa pukul turret kayaknya Kazuya doang deh. Iya, selama Kazuya-nya nggak ada juga ini nggak bakal mudah ya, kecuali emang mau nunggu cicilan dari Eve aja. Ya Iya. Allah capek banget ya Allah besok Jangan ya, jangan kita lanjut juga besok ya. sih. Dan yang jadi masalah tadi kan yang tumbang gara Jinsu sama Water ya. Iya. Yang akhirnya menyisakan Harrietnya masih bebas banget, masih bisa nge-defense. Dan sedikit instant replay by My BCA juga dengan apa yang terjadi ketika mereka mencoba untuk masuk. Jinsu udah berhasil dapetin, tapi yang sayangnya adalah escape dari Kazuya ini ketahan banget dengan hadirnya lampu-lampu. Jadi Juviana ini memegang impact yang besar banget untuk defensif tadi. Ya terus juga jangkauan dari Synchro Vision terakhirnya juga tadi kena ya. Iya. Buat dashnya Kazuya. Dan kayak lama sih udah free banget semenjak udah nggak ada The Way of the Dragon dari Walker. Karena kan tadi pas inisiasi duluan dia langsung kicknya ke Ngebuka. arah Jinzu kan. Itu sih yang ngebuat dari Lamat juga ya free banget gitu. Free Fire masih aktif sampai sekarang Ya. dan ya dengan selesai dari Holy Crystal tadi aja damage-nya harusnya udah online ya. Udah bisa untuk ngasih burst yang begitu besar apalagi dengan Blood Wings di item terakhirnya. Udah jadi full item seharusnya untuk Lamat bisa membalikan momentum dari Busquets Esports dan gimana caranya Busquets nih ngasih ancaman ke Lamat agar nggak segampang itu gitu dengan Synchro Vision-nya. Iya, waternya juga full hybrid juga ya. Tadi dengan adanya Queen Swing yang digunakan, berarti bener-bener ya udah kita jagain Lamatnya sebagai damage dealer utama dari Leon. Tapi untuk Busquets, mereka masih punya kesempatan dengan menguasai ke area Lord dengan 4.500 yang mereka miliki. Ini udah mulai bonyok si Agi dan juga Jinzu RX kembali memberikan semua true damage yang dia bisa hasilkan. Juviana dipaksa untuk mundur, nggak ada lagi. Tapi lihat gimana targeting karena Lamat. Purify sudah mulai diaktifkan, Last Insanity mengejarkan bagian belakang Agi yang dituju. Tapi lihat gimana Kazuya berhasil mendapatkan 2 unstoppable. Bahkan 3 member hilang, double untuk Kazuya. Busquets masih dibalikan kembali dengan Lamat yang full dari semua shield yang dia butuhkan RX. Sudah tidak ada lagi immortality yang terbentuk dalam tubuhnya dan sekarang Lamat dipaksa untuk mundur tapi base-nya terexpose. Kazuya melihat ada wave minion yang berhasil dimaksimalkan dan beberapa hit try yang dibutuhkan untuk 2-0 clean sweep. Busquets